Selanjutnya ada beberapa yang harus kita perbaiki. Yang pertama, kalau saya sudah mencari sebuah film, saya mau tulisan input ini hilang tulisan yang sudah kita cari. Jadi kalau saya klik tombolnya, maka daftar film ditampilin. Nah, kita mau teks ini hilang. Untuk itu, di bagian jQuery-nya, setelah proses sukses, di akhir proses tersebut, kita mau memilih elemen keyword, yaitu si inputnya, untuk dikosongkan menggunakan metode val. Jadi value-nya dikosongkan seperti ini agar ketika prosesnya berhasil menampilkan daftar film, bagian input keyword-nya tulisannya akan hilang. Kita save, kita balik lagi, kita refresh halamannya, kita cari film X-Men. Kalau saya klik tombolnya harusnya hilang nih. Tapi ini belum hilang, berarti ada kesalahan. Saya masukkannya di metode each di proses perulangannya. Jadi setelah metode each-nya dijalankan, ini saya rapikan sedikit agar tidak bingung teman-temannya. Saya tap ke dalam, lalu ini penutup untuk metode append-nya. Nah, setelah metode each-nya dilakukan, kita mau input keyword dikosongkan. Kita balik lagi, kita cari film yang sama. Saya klik tombolnya, masih belum juga. Kita lihat lagi kodenya, harusnya sih benar. Kita coba hilangkan historinya, kita cache dulu, kita hapus semua historinya, kita clear browsing. Kita refresh lagi, masukkan film yang sama, yaitu X-Men, klik tombolnya, oke, sudah berhasil. Oke, sampai di situ. Untuk yang pertama, kita sudah berhasil menghilangkan input pencariannya ketika daftar filmnya ditampilin. Selanjutnya, yang kedua, mungkin kita tambahkan sebuah event key up, lalu di enter pada saat kita mencari sesuatu. Nah, ini yang kita lakukan baru pada saat tombolnya diklik. Jadi kalau kita menuliskan film yang kedua, yaitu John Wick, kita tidak bisa menekan enter. Dia harus menjalankan tombol search-nya, baru mengirimkan request Ajax-nya. Nah, yang kita mau ketika kita menuliskan sesuatu lalu enter, maka proses Ajax pun akan dijalankan. Jadi ada dua event yang kita lakukan di sini. Untuk itu kita harus membuat satu event lagi untuk menangani kalau user menekan tombol enter. Kalau kita balik lagi ke script JS-nya, sebaiknya begini. Ini semua kita simpen ke dalam sebuah fungsi. Jadi proses Ajax ini akan kita simpan ke dalam sebuah fungsi. Kita cut, lalu kita buat sebuah fungsi, misalnya namanya set movie. Tentu kita tambahkan keyword function untuk membuat sebuah function, lalu kode Ajax-nya kita simpan di dalamnya. Lalu fungsi ini akan kita panggil ketika tombol search-nya itu diklik. Kita panggil metodenya set movie seperti ini. Kita balik lagi, kita refresh halamannya, cari film Transformer, klik tombolnya, masih berjalan seperti sebelumnya, tidak ada error di bagian konsolnya. Kita pastikan tidak ada error. Selanjutnya kita handle kalau enternya ditekan, berarti kita buat sebuah event. Caranya begini, jQuery tolong carikan saya elemen yang namanya ID keyword. ID keyword ini adalah inputnya ya, input pencariannya. Lalu diberikan on key up, sebuah event namanya key up. Nah, kalau berhasil, jalankan fungsi sebagai berikut. Tentu fungsinya kita berikan parameter atau event. Key up itu ketika tombol keyboardnya dilepas. Tapi yang kita mau spesifik, hanya tombol enter saja. Nah, untuk itu kita cek, kita gunakan if. Ketika event itu key code-nya 13,
Tapi event ini kita sambung dengan metode width untuk menguji apakah keycode-nya sama dengan 13. Artinya tombolnya nomor 13 yaitu enter, maka lakukan hal yang sama yaitu metode search-nya. Nah, ini tujuan kita membuat satu fungsi karena proses ajaxnya pun sama. Nah, lebih baik kita buatin fungsi untuk kita panggil di semua event. Jadi setiap tombol itu punya kodenya ya. Nah, enter itu kodenya 13. Jadi kalau key up enter ditekan, maka jalankan search movie-nya. Kita save balik lagi. Kita cari film yang teman-teman suka ya. Kita cari film Warkop DKI. Kita klik tombolnya, tampil proses masih jalan. Kalau saya klik enter, nah sudah bisa ya. Oke, berhasil. Enter bisa, klik tombol search juga bisa. Cantik banget ya program kita. Nah, sampai di sini teman-teman masih mengikuti playlist dari movies-nya. Kalau masih mengikuti, kita akan coba tambahkan satu fitur lagi, yaitu si detailnya. Tapi kita coba dulu kalau kita mencari film yang nggak ada, saya enter, maka tampilnya adalah movie not found. Nah, kita mau rapikan tampilan ini menjadi full layar berdasarkan baris yang ada. Jadi saya cut dulu, saya tambahkan div class row untuk baris ini. Bukan class row kayaknya sih, tapi call sm12. Jadi full layar untuk pesan alertnya, lalu kita paste. Kita balik lagi, kita cari film yang nggak ada. Saya klik tombolnya, movie not found. Sekarang untuk tombolnya kita kecilkan, kita tambahkan btn ism. X-Men, enter, lebih kecil ya. Cukup itu untuk HTML-nya. Jadi nanti idenya kalau saya klik, kita bisa lihat detail dalam bentuk modal box. Nah, nanti di dalam modal box itu adalah detail dari movie yang kita klik atau movie yang kita pilih. Caranya kita buat dulu struktur modal box-nya pakai Bootstrap. Jadi kalian boleh ke website Get Bootstrap-nya. Kita pakai Bootstrap versi 4. Terus kita ke bagian dokumentasi, lalu cari bagian modal. Ini diklik aja. Lalu kita cari modal, scroll ke bawah, cari yang paling sederhana aja. Kita copy bagian yang ini dari bagian sini sampai sini. Kita copy struktur HTML-nya, lalu kita pindahkan ke dalam HTML latihan satunya. Kita simpan modalnya di paling bawah. Rapikan sedikit agar lebih jelas, dan untuk atribut-atribut yang nggak terlalu penting bisa teman-teman hapus. Untuk ini kurang lebih struktur modalnya seperti ini. Kita ganti ID-nya menjadi detail movie dan modal title-nya kita ubah menjadi tulisan movie detail. Oke, cukup seperti ini. Dan kita tambahkan modal LG untuk modal yang lebih besar. Cukup seperti ini. Kita lanjut lagi. Tugas berikutnya adalah menjalankan sebuah trigger agar modal ini dapat berjalan. Nah, berarti di bagian kolom cut-nya, yaitu bagian link detailnya, tambahkan atribut data toggle. Dia diisi dengan nilai modal dan ada data target. Nah, data targetnya kemana? Ke modal itu. Namanya detail movie. Tambahkan hashtag karena di ID. Kita rapikan ke bawah agar teman-teman bisa melihatnya. Kita save. Semoga aja jalan. Kita cari film Indonesia, Magic
Hours. Ini drama banget. Nah, ada tuh filmnya. Jika sudah, kita bisa klik tombol si detailnya. Kita klik, nah ini dia. Cantik sekali. Nanti kita akan tulis detail dari film ini di dalam modal box. Idenya gini teman-teman. Pada saat saya klik link detail ini, nanti kita akan menjalankan Ajax sekali lagi untuk mencari film berdasarkan ID IMDb-nya. Kan masing-masing film punya ID dari IMDb-nya. Nanti ketika kita klik, kita mau request ke Ajax API-nya, tapi membawa parameter ID sebagai ID IMDb-nya. Nah, jadi caranya kita harus mengirimkan ID ketika tombol si detail ini diklik. Nah, di sini kita akan pakai data ID, lalu kita isi nih si nilai ID dari IMDb-nya. Data dot apa nih? Kita pergi ke Postman dulu, buka Postman-nya. Kita lihat di sini ada properti IMDb ID. Ini yang kita ambil sebagai nilai yang kita bawa. Jadi data.imdb. Jadi pada saat saya klik tombol si detail ini, data ID ini akan dikirimkan melalui Ajax request-nya. Nah, agar si detail ini bisa diklik, kita kasih kelas aja namanya detail movie. Nanti kelas ini kita berikan sebuah event namanya event on click. Jadi tolong jQuery carikan saya kelas detail movie, lalu jalankan event on click. Kalau ada yang diklik, kita lakukan sesuatu di fungsi ini. Untuk sementara waktu kita tambahkan aja konsolok. Kita mau konsolok apa nih? Nah, kita ambil dulu aja ID-nya dengan this data dot, bukan dot tapi data kurung buka lalu ID. Atau teman-teman bisa menyimpan nilai ini ke dalam variabel let namanya movie ID, lalu simpan nilainya. Yang kita konsolok adalah si movie ID. Gini juga bisa, ini lebih rapi. Jadi this ini adalah si tombolnya, tombol yang kita klik. Nah, kalau tombol itu diklik, kita mau ambil atribut data yang namanya ID. Lalu konsolok. Kita balik lagi. Kita cari film yang kita suka. X-Men. Saya buka konsolnya, inspect konsol. Kita klik. Nah, modalnya tampil. Kelihatannya di konsolnya tidak tampil. Jadi ID-nya nggak tampil nih dalam konsol. Kenapa? Nah, ini ada problem yang namanya event binding atau delegation. Coba perhatikan lagi kenapa datanya tidak muncul. Harusnya muncul di sini ID-nya. Padahal kita udah konsolok. Jadi pada saat fungsi ini dibuat, elemen detail movie itu belum ada. Kenapa? Karena fungsi ini dibuat ketika di awal halaman. Pada saat halamannya di-refresh, cut-nya kosong, belum dibentuk. Jadi event on click di sini ditempel pada elemen yang belum ada. Nah, supaya itu berjalan, kita pindahkan eventnya ke dalam parent elemennya. Nah, parent elemennya siapa sih? Parent elemennya kan adalah list movie. Nah, berarti kita tulis ID list movie dan tambahkan parameter yang kedua yaitu si detail movie-nya. Nulisnya seperti ini. Ini kalau teman-teman sudah belajar jQuery mungkin lebih paham. Jadi kita pindahkan ke parent elemen yaitu list movie, tapi menambahkan parameter kedua sebagai kelas detail movie-nya. Nah, sekarang bacanya begini. jQuery, tolong carikan saya elemen list movie. Lalu ketika saya klik sebuah elemen yang ada di dalamnya, yaitu detail movie, baik itu munculnya dari awal ataupun nanti, maka jalankan fungsi ini. Jadi dia tidak peduli elemen itu di generate nanti atau dari awal sudah ada, itu nggak masalah. Dia akan tetap menjalankan proses ini. Nah, kita coba ya. Kita balik lagi ke browsernya. Kita cari film Marvel.
atau film apapun, kalau saya klik set, tampil filmnya, ini film yang terbaru, saya klik detail. Nah, movie ID-nya tampil. Kita berhasil mendapatkan ID filmnya. Nah, sekarang lihat ID filmnya sudah diambil. Kalau sudah seperti ini, gampang nih. Kita tinggal lakukan Ajax di bagian scriptnya. jQuery jalankan Ajax. Penulisannya seperti ini. Masukkan URL-nya, lalu pisahkan dengan koma, tipenya adalah get, lalu data type-nya kita berikan tipe JSON. URL-nya kita samakan yaitu http://umdb.com. Saya paste aja agar lebih cepat. Dan selanjutnya kita isi data. Dia bentuknya objek yang terdiri dari API key. API key-nya isi masing-masing sesuai dengan yang teman-teman dapatkan. Ini API saya. Lalu parameter selanjutnya adalah I, bukan lagi S ya, tapi I. Karena kita mau mendapatkan film berdasarkan ID-nya. Kita tulis I, lalu nilainya dari mana nih? Nilainya dari movie ID yang sudah kita bawa. Jadi ketika saya klik tombol si detail ini, dia punya ID yang berbeda-beda. Tergantung film apa yang saya pilih. Nah, terakhir kalau sukses, lakukan fungsi berikut ini. Masukkan parameter responnya dengan variabel movie. Terus kita cek nih movie.respond. Nah, kalau responnya true, berarti lakukan sesuatu. Nah, apa ini yang kita lakukan kalau responnya true? Nah, yang kita mau ganti isi dari modal bodinya. Jadi modal bodinya kan kosong nih awalnya. Nah, kita isi. Kita panggil $class modal body. Terus kita masukkan HTML-nya. Pakai metode HTML. Kita pakai backtick, pembuka penutup. Kemudian isi HTML-nya mau seperti apa. Nah, untuk desainnya saya akan buat grid. Jadi di dalam modalnya kita akan buat sebuah grid. Jadi nanti ada div class row. Baru di dalamnya ada kolomnya. Class call sm strip 4. Kita buat 2 kolom ya. Kita paste seperti ini. Jadi kita buat 1 row, di dalamnya ada 2 kolom. Nah, nanti sebelah kiri kita isi untuk poster gambarnya, sebelah kanan adalah data-data film itu. Kita isi 5, ini 7, biar totalnya 12. Karena grid itu totalnya 12. Di bagian yang kiri kita tampilkan gambar. Lalu bagian src-nya kita ambil datanya dari movie.poster. Terus movie.title untuk alternatifnya. Sekarang sebelah kanannya kita isi elemen H3. Dia menampilkan title-nya. Terus apalagi nih yang mau ditampilin? Nah, kita belum tahu ya apa yang dikembalikan sama respon movie ini. Kita coba testing aja di Postman, atau teman-teman bisa lakukan console log. Sebenarnya di dalam objek movie ini ada apa aja yang dikembalikan kalau kita mengirimkan Ajax berdasarkan parameter I-nya. Kita balik lagi, kita refresh halamannya, kita cari film, enter, klik. Nah, ini muncul posternya dan judulnya juga sudah muncul. Kita lihat di dalam konsol ada banyak sekali properti-properti yang ditampilin. Karena kalau kita mencari berdasarkan judul ataupun berdasarkan titel, yang dikembalikan responnya tuh lumayan banyak dan lengkap. Nah, kita akan coba tampilin properti plotnya untuk deskripsi film. Kita buat menggunakan paragraf. Kita tulis movie.plot. Terus gambarnya kita kasih img fluid
dan img thumbnail. Oke, cukup. Kita balik lagi. Kita cari film lain, enter, klik tombolnya. Nah, tampil ya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal tampilin satu persatu dari objek properti itu. Teman-teman lanjutin semuanya sehingga tampilnya seperti ini. Jadi ada judul, ada plotnya, ada tanggal rilisnya, ada genre, lalu ada country-nya, direkturnya, dan aktor yang bermain di film itu. Nah, tampilan seperti ini dibuat secantik mungkin desainnya. Oke, itu tugas teman-teman. Selamat mengerjakan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan coba merapikan halaman kita dengan menambahkan Google Font. Jadi kita cari font yang lebih bagus di Google Font-nya. Teman-teman kunjungi fonts.google.com. Kalau teman-teman scroll ke bawah, cari aja font yang teman-teman suka. Saya pilih yang bagian ini, saya klik tombol plusnya. Lalu font yang kedua itu untuk yang teks paragrafnya ya. Kalau untuk yang judulnya saya mau pilih yang ini. Saya klik. Nah, ada dua font yang saya pilih. Lalu kita buka, kita copy link fontnya dan kita pindahkan ke dalam latihan 1.html-nya. Kemudian di bagian stylenya kita atur ya. Kita mau semua body fontnya dari Google, yaitu yang ini. Saya copy font yang pertama untuk yang body. Lalu untuk kelas text title, khusus untuk judulnya ini, saya pilih font yang kedua. Saya paste. Cukup seperti ini. Kelas ini kita tambahkan di bagian mana nih? Kita tambahkan di bagian judul, boleh. Tambahin kelas namanya text title. Terus untuk judulnya kita belum buat ya. Kita kasih row call sm12, lalu kita tambahkan h1 movie search. Terus kasih kelasnya text title. Jadi di bawahnya daftar film, di atasnya adalah judulnya. Kita refresh lagi. Nah, ini cantik sekali. Kita tambahkan MY5 untuk jaraknya dan text center biar ke tengah. Kita cari film, enter. Nah, ini dia. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat sebuah daftar film dari data dari IMDb-nya. Terima kasih.